melestarikan budaya bangsa. Lihat teman telah menjadi tujuan untuk mengembangkan 9K. Pupuk dan tingkatkan karsa, persatuan dan kesatuan demi. Hai adik-adik, good morning. Gimana kabar kalian di hari MPLS kedua ini? Di sini nanti akan yang menemani kalian adalah kakak selama 30 menit ke depan. Tapi kayaknya sepi ya. Kakak ada temen nih, seharusnya lagi satu, mana ya? Om Swastiastu. Hai. Gimana terus Kak Rada? I'm fine, becik-becik. Good. Ya oke. Diam itu. You so look beautiful today. Oh, you're well Itu. ya. Dancing with the Bolivian costume. Ini kita beda karena ini adalah seragam hari apa Kak? Hari Selasa. Oh, jadi para guru kalian itu adik-adik kelas 7 menggunakan seragam hitam. Iya. Sedangkan ini adalah seragam hari Kamis. Jadi berpakaian adat. Ya, ini hitam juga, kemudian adat Bali juga adik-adik juga mengikuti seragam adat. Seperti itu ya. Oh, kita Kak. Apa ya selanjutnya ya? Ayo yang kepo mana? Kepanjangan gimana itu? Iya. Apa ya, mengikuti protokol kesehatan ya? Kita lihat. Yuk, kita lihat. Hai, lagi ngapain sih? Wah, uang? Apaan sih itu uang? Emangnya kamu sebagai apa sih hitung-hitung uang, bendahara gitu? Iya, Kamu bendahara apa? bendahara umum, Pak. Umum apa? Ini jaket apa sih? Jaket OSIS. Oh, jaket OSIS. Yeay, ada OSIS. Oh, OSIS ini apa ini? Coba berdiri deh, Nindya ya? Iya. Oke, how are you Nindya? I'm good. Ya? Oh, coba jelaskan deh ini seragam apa? Ini seragam kita hari Senin dan hari Selasa. Ini kita pakai dasi, terus ada baju putih, terus rok biru, terus kita pakai sepatu warna hitam sama kaos kaki putih berlogo sekolah. Hai, tepuk tangan deh. Nih, kenapa harus pakai jaket? Karena kita lagi ada acara, ya, ada kegiatan, jadi harus pakai jaket. Oh, apa sih OSIS itu Kak Rada? Saya lagi teleponnya. Oh, OSIS itu apa sih? OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Oh, Terus kegiatannya apa aja tuh OSIS kalau di sekolah? Kita mengelola event kayak HUT sekolah, terus mungkin memperingati hari besar seperti 17 Agustus, Hari Kartini dan lain-lainnya. terus tujuan OSIS itu dibentuknya OSIS itu apa sih? Itu memang udah ada ininya ya, ada aturannya ya. Sudah ada. Oh, gitu. Berarti ini sebuah organisasi Ya. intrasekolah Iya. di jenjang apa nih? Di jenjang sekolah menengah, Sekolah menengah, SMP, kemudian SMA. SMA, ada SMK juga. Oh gitu. Berarti kalian di sini dari SMP ini diajarkan berorganisasi Iya, gitu. betul. Emangnya seru sih berorganisasi benda sih? Seru banget. Ya, apa sih keseruannya? Coba kita biar adik-adik kelas 7-nya itu mau dia nanti direkrut menjadi OSIS. Ayo jelaskan. Seruannya kita bisa di sini dapat banyak teman, terus kita belajar lebih disiplin, belajar berbicara di depan umum. Oh gitu, berarti bisa mengaplikasikan ini ya, berpendapat, Iya. terbuka gitu ya, gotong royong gitu. Oke, good. Keren dong OSIS ya. Iya keren deh, tepuk tangan deh. Jaketnya ini angkatan keberapa ini? Ini angkatan 2021. Oh gitu, beda ini. Jaketnya alma maternya beda ya, Iya. warnanya ya. Oke deh. Ini sedang hitung apa? Kayaknya punya pundi keuangan banyak banget. Itu uang kas? Iya. Wih, hebat. Ada kewirausahaan berarti juga? Iya, kita juga di koperasi. Cuman karena lagi pandemi, jadi koperasinya belum bisa jalan lagi. Oh gitu. Tapi
memotivasikan ke adik-adiknya ya. Oke. Gimana sih kiat-kiat kalian karena sudah jadi OSIS ya? Dia kan udah 2 tahun kayaknya ya. Ya. Oke, gimana sih pengalaman jadi OSIS? Senang sih jadi OSIS. Di sini juga kita melatih mental, terus belajar pokoknya mengelola organisasi gimana biar sukses ke depannya. Sedangkan kamu kiat-kiat untuk adiknya, pesan-pesan deh terakhir Kak Rada. Pesan-pesannya biar adik-adiknya yang kelas 7 itu semangat belajar daring. Tapi kalian semangat kan belajar daring? Awas enggak? Awas bohong zong itu enggak kan? Enggak kan? Ini dapatkan nilai rapotnya bagus. Iya. Bagus, serius. Oke, good deh. Ini kelas berapa sekarang dia? Kelas 97. Oke, kenalin diri dulu deh sama adik-adiknya. Perkenalkan, nama saya Putu Ainindya Sri Kencanawati, bisa dipanggil Nindi. Sekarang saya kelas 97, di OSIS menjabat sebagai ketua umum. Oh iya, ini bisa lihat di YouTube menang lomba baca puisi kalau nggak salah ya. Coba deh juara berapa? Biar adiknya tahu. Dapat Astukara dapat juara 1. Nah itu baca puisi apa? Baca puisi bahasa Indonesia, sempat bahasa Bali. Bahasa Bali ternyata. Oke deh, jelaskan. Selain itu apa lagi? Ikut lomba apa? Saya sempat ikut lomba teater juga. Anak teater berarti Iya. bisa ini berarti ya. Apa namanya tuh? Actingnya Iya, actingnya bagus. Tapi bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Coba uji. Uji. How long have you been in SMP 7 Denpasar? I have been in SMP 7 Denpasar for around 2 years. 2 years? Yeah. Yeah, yes, around yeah. Yeah. Okay. And what is your hobby? My hobby is singing, dancing. Yeah. Nih, apa ada demenan nih? Ada demenannya apa nih? Coba sama lihat tahu ini. Ini dadi apa kan dadi nangis nangis. Bahasa Bali, coba bahasa Bali. Hobi pianis. Menggending. Semua gini. Menggending terus. Gal. Tigal. Ya, berarti barang ekstra gal nih. Iya. Nyarengin. Oke, good. Nanti malih. Oh iya itu aja deh. Bahasa Indonesia ampun, bahasa Inggris ampun, bahasa Bali sampun. Nah ini kiat-kiat yang kan pesan-pesan untuk adik kelasnya. Untuk pesan-pesannya tetap semangat, jangan lupa juga kalau misalnya kita daring tuh selalu bersosialisasi sama teman-teman, nggak boleh sampai miskontak sama teman dan terus semangat, dan jangan lupa selalu dengerin apa kata guru. Aturan gimana kalau aturan? Bebas itu, kalau daring itu bebas pakaiannya. Oh enggak dong, aturannya kalau misalnya daring tetap harus pakai seragam sekolah, tetap harus rambut dipotong 2, pakai pita sesuai harinya gitu. Terus datangnya juga jangan sampai telat absen gitu. Datang online maksudnya, Iya. bukan datang di sekolah kan? Enggak. Berarti absen secara online. Iya. Oke, berarti kalau aturan kan udah dibahas kemarin sama Miss Yuli ya, aturan tata tertib. Tapi OSIS menegaskan itu juga kan? Kalau ada misalnya temennya kurang tertib, berarti OSIS gimana? Mensupport, maksudnya menasehati juga dari Hati-hati pastinya. Terus walaupun daring tetap ada konsekuensinya ya kalau melanggar peraturan. Oh gitu. Terus Nah yuk, jadi harus selalu ingat aturan. iya benar harus ingat aturan. Tetapi kalian bekerja sama nggak sama ekstra-ekstra yang lain? Iya. Coba sebutkan ada ekstra apa saja? Ekstra di sekolah. Iya. Selain di sekolah itu ada art club, English club, habis itu nari, pramuka, Heeh. apa lagi ya? Paduan suara, tata tata boga, boga, apa lagi ya? Jurnalistik. jurnalistik, mading ya. Heeh. Terus apa lagi? Pokoknya banyak ya. Iya, banyak banget. Mungkin 17-an mungkin ya. Nah selanjutnya untuk kita punya kebanggaan nggak mutu kayak gitu, ingat nggak mutu sekolah apa? Apa? Sabta Asrama Sisya Jaya Sadu. Nah apa artinya? Itu berasal dari bahasa apa? Sanskerta. Sanskerta. Awalnya bahasa Sanskerta. Coba jelaskan Sanskerta. Sabta yang artinya Ya, 7, 7. asrama yang artinya sekolah, Heeh. sisya yang artinya siswa, dan Jaya Sadu yang artinya
Terus kalau jadi Sabta Asrama Siswa Jayang Sandi itu artinya siswa SMP Negeri 3 Denpasar jaya selalu. Jaya selalu. Oke. Tapi sebentar Kak Rada. Kayaknya kita punya lagu kebesaran deh. Iya dong. Apa? Kita punya Mars dan himne SMP Negeri 3 Denpasar. Masih ingat? Masih. Nah, coba Kak. Ayo coba penggalan terakhir lagu Mars SMP 7. Besek 2 telu. SMP Negeri 7 Denpasar, hiduplah sepanjang masa. Terus kalau penggalan terakhir himne SMP Negeri 7 Denpasar, megahlah kau di bumi persada. Ku puja, ku kenang dan selalu ku cinta, abadi jaya selamanya. keren tadi maksudnya. Iya, memang udah deh. Berarti itu udah pilihan banget. Berarti kalian diseleksi dengan ketat ya kemarin. Ya. Oke. Nama dia terakhir deh. Siapa namamu belum mengenalkan diri? Nama adiknya. Nah, kenalin nama saya Dewa Yukade Permata Putri Sastika, bisa dipanggil Permata. Dari kelas 19, di sini di OSIS saya menjabat sebagai bendahara umum. Lanjut nih, lagi sekali terakhir deh kenalin dengan jelas. Kelas berapa? Perkenalkan lagi sekali, nama saya Putu Ayu Nindya Sri Kencanawati, bisa dipanggil Nindi. Saya dari kelas 97. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Umum OSIS SMP Negeri 3. Promosi lagi sekali. Ini lo masuk ke channel YouTube SMP7. Promosi. Biar adik-adiknya mau jadi OSIS. Buat adik-adik semua yang berminat untuk menambah pengalaman dalam berorganisasi, terus melatih public speaking, dan masih banyak lagi deh keseruan yang bisa kalian dapat dengan bergabung di OSIS. Kalian bisa mengikuti pemilihan OSIS masa periode 2021-2022 ya. See you soon. Oke, gitu aja dari Katu ya. You are pembina OSIS kan? Yeah. Sama bahasa Inggris sama Miss Rada. Oke, kita kepoin yang lain. Dadah. Semangat ya. Semangat ya. Kayaknya perpus buka. Ada siapa sih kan? Let's go. Hai. Siapa sih? Ternyata nggak ada orang. Ternyata benar ibu bisa keadaan adik kelas berapa ini? Kelas berapa? Oke. Ada di kelas 7. Ini yang masih boleh kita OSIS bahwa ada seragam indah. Coba bangun Putri. Kenalkan diri deh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Putri dari kelas 81. Lanjut, siapa itu? Bangun. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Wahyu dari kelas 87. Lanjut, hai Wahyu. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Keisha dari kelas 85. 85, lanjut. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Yunika dari kelas 81. Iya, itu adik-adik. Boleh duduk ini? What are you doing here? Baca buku. Baca buku. Kamu? Baca buku juga. Apa ide? Buku tentang gitar. Gitar, senang gitar? Iya, senang gitar. Berarti bikinin cewek-cewek Enggak, bangun enggak? Ini hobi aja. Oh, hobi. Tapi boleh nggak pacaran kalau SMP? Nggak boleh. Oh, kenapa nggak boleh? Karena aturan, karena ada aturannya. Oh, kenapa nggak boleh pacaran? Gak boleh karena kita harus fokus dalam pembelajaran. Oh gitu. Ini Kak. Kenapa? Kita harus fokus. Iya, buku. Jadi masa depan kita dulu disiapkan ya. Nanti pasti ada waktunya. Gimana Kak? Ada waktunya? Untuk mencari jodoh. Iya, di mana? Oke. Kalian hobi membaca gitu? Iya. Oh gitu. Sejak kapan kalian hobi seperti ini? Sudah dari dulu, dari kecil. Dari kecil. Berapa buku yang sudah pernah dibaca? Tidak terhitung. Tidak tadi. Wih, keren. Miss Rada, can you help me? Please bring me some book. Oke. Ikut baca. Nah, kalian gini nggak? Apa namanya, seneng nggak belajar dari? Maksudnya dalam keadaan pandemi seperti ini.
Kalian masih semangat belajar daring? Masih. Menurut kalian gimana sih caranya biar semangat dalam belajar misalnya? Coba mau berpendapat dulu. Keisha? Ada cara dan tips yang kalian, yaitu mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Adik-adik bisa memakai meja belajar dan hindari belajar di tempat tidur karena dampaknya akan membuat kalian mudah mengantuk dan juga tidak fokus terhadap pelajaran. Usahakan mencari tempat yang terang dan juga nyaman untuk belajar. Kedua, siapkan alat-alat seperti pulpen, pensil, penghapus, dan lain-lain. Tiga, jaringan internet. Jaringan internet adalah yang paling utama. Jika tidak terdapat jaringan internet, proses pelajaran adik-adik akan hambat. Saya kutip Kak Rada, kutip. Jangan belajar dekat apa tadi? Tempat tidur. Biar nggak jadi generasi rebahan. Benar nggak? Ya gitu ya, ketika lihat tempat tidur, maunya Gravitasinya lebih besar. iya, benar, gravitasi bumi lebih besar daripada angkasa luar. Ya. Kalau dari Wahyu gimana sih? Kalau menurut saya ada satu kesalahan adik-adik dalam belajar, yaitu menghafal. Jadi dalam belajar suatu hal kita jangan hanya menghafal, tapi juga harus memahami. Secara singkat, menurut Kak Wahyu, menghafal itu adalah mengingat sesuatu, tapi memahami itu adalah mengerti sesuatu. Jadi misalkan Kak Wahyu tanya, jawaban dari 6 kali 4, maka adik-adik yang menghafal akan menjawab 24. Tapi kalau yang mengerti atau yang memahami pasti akan menjawab 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Jadi kalau kalian menghafal, kalian akan mudah lupa dalam materi yang kalian pelajari. Jadi jangan cuma menghafal, harus dipahami. Wih, tepat sekali. Ingat, Kak Rada tidak boleh menghafal, tetapi dipahami. Kak Rada memahami nggak perasaanku? Iya. Bucin banget. Ya benar kan ya, benar nggak Putri? Harus dipahami. Kayaknya Kak Astu tuh pernah dengar ada kelompok belajar gitu deh. Kalian ini kelompok belajar apa? Kalau Putri? Kalau Putri ikut kelompok belajar peri penulis. Peri penulis apa tuh? Ada yang tahu nggak sih peri penulis itu Ih, apa? oh apa sih itu peri penulis? Tahu nggak adik? Coba ada Putri. Apa sih peri penulis itu? Peri penulis itu anggota yang berisi anggota-anggota hebat yang menghasilkan karya, contohnya kayak cerpen atau yang lainnya. Dan di situ juga nanti akan ditemani oleh Kak Putri, Kak Wahyu, Kak Keisha, dan Kak Yu? Kak Yunika, dan ada pembimbingnya yaitu Kak Astu. Oh skip, tolong di skip deh, please. Siapa pembimbingnya? Siapa pembimbingnya? Kak Astu kan? Siapa itu? Iya. Oke, oh berarti nih seorang penulis. Iya. Oh, pantes yang kutu buku gitu? Oh enggak, kutu buku tapi manusia buku. Oke, apa sih kegiatan di peri penulis coba, Keisha? Kalian bisa membuat karya, mempelajari sesuatu yang baru, dan juga kalian bisa menambah teman. Oh gitu, banyak ada di grup itu. Dari mana aja? Coba jelaskan. Ada yang dari Denpasar, ada dari Jawa Tengah. Oh, seriously? Sekam? Nah, terus? Ada juga dari berbagai kota-kota itu. Oh gitu, ada IG-nya nggak? Ada dong. Bisa dilihat di bawah ya, atau nggak gabung nanti di grup gitu ya. Udah menghasilkan karya kalian? Udah ikut berapa tahun atau berapa bulan di peri penulis? Mungkin baru-baru ini karena pandemi kita mau membuat karya lagi, walaupun pandemi kita harus produktif. Oh gitu, udah menghasilkan karya. Berarti 1 tahun ini udah ada karya berarti ya. Ya, Rencananya gimana sih ke depannya? membuat buku. Wah, Buku. Iya. Wah. buku Ya, Tentang like apa? this kayak gini tentang tentang cerpen yang sudah kita buat selama pandemi ini. Analogi gitu kan? iya antologi kayak antologi ya. Berarti ada cerpen dan puisi hasil karya kalian nanti gitu rencananya. Iya. Nanti deh, inspirasi tak asuh deh. Semoga berhasil ya rencananya gitu. Ya jangan generasi rebahan katanya Kak
Bersia. Ingat juga pakai apa? Pahami, jangan dihafal. Kalau mantan dihafal buang aja. Sudah. Kemudian gunakan waktu yang bermanfaat ya Kak Radaya. Kayak apa? Baca buku, boleh dipergunakan sekolah. Kalau nggak masa pandemi ya, kalau masa pandemi boleh, tapi ingat protokol. Kemudian jaga jarak, tidak boleh mepet-mepet. Apalagi Kak Rada? Cuci tangan juga, Iya. terus sarapan. Iya. Jadi nutrisi harus tetap dijaga. Nah gitu. Udah ya, habis itu kalian harus apa lagi? Ikuti hal-hal yang positif ya, kayak tadi membuat karya, kemudian apa lagi? Masuk grup. Kemudian satu lagi tentang ini apa bahasa Bali, Jimika gimana? Hai adik-adik, kakak ikut serta dalam pembuatan mading talk chair loh. Adik-adik suka nggak sama bahasa Bali? Kita harus suka dan melestarikannya ya. Jika ingin tahu lebih tentang bahasa Bali, ayo bergabung dengan kelompok belajar Skupen Bahasa Bali Talk Chair. Di sini kita dapat banyak kesempatan untuk membuat mading dengan menggunakan bahasa Bali. Kalian tak perlu takut misalnya kalian nggak bisa bahasa Bali, karena kita juga sama-sama belajar di sini. Jadi ayo kita sama-sama melestarikan bahasa Bali bersama-sama dan melatih kreativitas kita. Yeay, itu Kak Rada. Keken Kak Rada. Milu, bahasa Bali Talk Chair. Milu. Ini kayaknya Milan Milu seng. Milu. Ada mading tuh nih ya. Ada mading, tapi selain mading. Kayaknya mading Talk Chair pernah juara ya? Iya. Pernah juara di tahun 2019, juara 1 tingkat kota di Dinas Kebudayaan. Itu yang angkatan 2 tahun lalu, 2 tahun 1 2 gitu. Tingkat kota di Dinas Kebudayaan, masalah subak dibahas masalah subak. Mereka wawancara dengan narasumber yang luar, jadi ke Dinas Pertanian, ke UNUD, seperti itu. Kemudian mading sekolah juga dapat mading sekolah kita ya pernah juga mendapatkan juara 1. Kita Bali Talk Chair yang mempertahankan. Yang pertama itu Miss Gandhi dulu pembinanya, kemudian dapat juara 1 tentang dia budaya. Habis itu ada lomba kedua, ini Talk Chair menang juara 1, mempertahankan juara tetap. Tapi Talk Chair yang dapat, yang lagi 1 itu harapan 1 sekolah kita juga. Kita kirim 2, kedua-duanya menang. Yeay! Mantap. Oke deh. Israna, what do you think about mereka ini megang buku? Iya, katanya baca buku. Coba deh kita cari tahu sampai mana. Tadi baca dari Wahyu. Baca apa? Tadi saya baca buku yang judulnya Gitar Notes. Nah, di sini nih buku ini karyanya Mary Amato. Saya tadi sempat baca sampai halaman 47. Di sini isinya seorang anak remaja namanya Trip Brody. Dia suka bermain musik tapi dilarang oleh orang tuanya. Belum disupport ya. Gimana sih kalau menurutmu kelanjutan ceritanya? Kalau menurut saya kelanjutan ceritanya ini Trip ini akan terus berusaha sampai akhir dan dia akan berusaha membanggakan orang tuanya. Lanjutkan baca, apa benar nggak jadi cinta gitu? Ya. Putri. Di sini Putri membaca buku berjudul Chicken Soup Single Parent Show. Jadi di sini kisah-kisahnya tentang harapan, ketegaran, dan keberhasilan seorang orang tua tunggal kepada anaknya. Single parent berarti berjuang belajar. Iya, ingat seperti itu ya adik-adik ya yang kelas 7 harus berjuang. Lanjut Kak, mau siapa lagi? Ini Kak deh. Yunika. Saya sedang membaca buku tentang Just One Day, karya Gayle Forman. Jadi di sini menceritakan tentang seseorang yang hidup sengsara dan ingin mencari satu hari saja dia hidup bahagia. Oh gitu, mengejar kebahagiaan ya. Tapi positif di sana ya. Ya. Oke, lanjut Kak. Dan yang terakhir, Kesha. Saya membaca buku bernama Sayangku Jun A. Berjudul bukan bernama ya. Berjudul. Saya membaca buku berjudul
sayangku Junhei. Di sini ceritanya itu random, tapi saya suka sekali dengan yang berjudul Peminum Air, Peminum Hujan. Oh. Di sini menceritakan seorang laki-laki bernama Junha yang memiliki kebiasaan meminum air hujan sejak kecil karena keterbatasan ekonomi. Oh, berarti masalah air bersih ya, bener Kak Rada. Dewasa ini di Indonesia maupun global dunia itu mempermasalahkan tentang air bersih. Mungkin 2035 dan seterusnya mungkin Jakarta ataupun kita mungkin ini Kalau tidak ditanggapi, iya kalau tidak ditanggapi, tapi di situ kayaknya ada pemanfaatan air hujan. Mungkin ya di suling atau di apa mungkin ya baca terus deh. Oke, terakhir Kak Rada. Apa? Oke, yang terakhir, coba lagi sekali kasih adik-adik kita motivasi belajar dalam jaringan. Jadi Daring, ya, daring. online. Ayo Wahyu deh, terakhir ya penutup ya. Ya. Adik-adik jangan patah semangat walaupun belajar daring. Jadi kita walaupun belajar daring kita harus tetap berusaha dan berkarya. Oke. Kita dulu Kak Rada. Kayaknya bau masakan atau apa ini gitu, kayak bau susu gitu deh. Kalian kepo nggak? Baca ya, yang mau kepoin di sana. Ayo Kak Rada, kamu. Adik-adik, gimana? Tidak terasa 30 menit Kak Astu bersama Kak Rada menemani kalian di hari kedua ini. Ingat, masih kepo kan dengan kelanjutan video dari kakak-kakak kelas kalian, keseruan mereka dalam kegiatan baik daring maupun luring. Untuk selanjutnya bagaimana Kak Rada? Tetap semangat, jaga kondisi kalian ya untuk mengikuti MPLS materi-materi selanjutnya dan di hari ketiga juga. Oke. Harus Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya channel ini serta sebarkan informasi link channel ini ke seantero jagat raya untuk bersama-sama kita membangun channel ini untuk kemajuan SMP Negeri 7 Denpasar, Sabta Asrama Sisya Jayang Sadu. Dadah. Miring lestari yang basa baline, miring melajah bareng-bareng. Stupan Bali Tokjer, Stupan Bali Tokjer.